Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sidam Putra Pratomo. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi yang namanya failover dan juga load balance. Nah, sebelum konfigurasi kita harus ketahui dulu konsep dari failover dan juga load balance. Nah, untuk kedua konsep ini, konsep failover dan load balance itu deskripsinya itu sama-sama metode yang dapat digunakan ketika kita memiliki dua ISP atau dua jalur yang dapat kita gunakan untuk terhubung ke internet. Nah, pada gambar topologi ini, di sini ada satu router yang memiliki dua jalur untuk terhubung ke internet. Yang pertama itu adalah jalur ISP1, yang kedua itu adalah ISP2. Nah, maka nantinya semua PC yang terhubung pada router ini itu memiliki dua jalur yang mengarah ke internet. Bisa menggunakan jalur yang pertama, jalur ISP1, bisa juga menggunakan jalur yang kedua, yaitu ISP2. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jika kita memiliki dua jalur yang mengarah ke internet atau dua ISP, maka kita memiliki dua metode. Yang pertama itu adalah failover dan yang kedua itu adalah load balance. Nah, untuk failover ini itu gambarannya nantinya itu ada satu ISP yang aktif dan kemudian satu ISP-nya lagi itu tidak aktif atau disable dan berfungsi sebagai backup. Nah, di sini pada topologi gambar topologi ini misalnya itu ISP1 ini akan aktif dan kemudian ISP2 ini tidak aktif dan juga berfungsi sebagai backup. Nah, nantinya dari semua PC ini itu akan dilewatkan pada satu ISP saja. Nah, nantinya jika ISP1 ini mengalami down atau kegagalan, maka sistem akan beralih kepada ISP2. Nah, nantinya ISP2 ini akan aktif sebagai backupnya. Nah, jadi seperti itu untuk konsep failover. Nah, selanjutnya itu adalah konsep load balance. Nah, untuk load balance ini nantinya itu ISP1 dan ISP2 itu akan aktif secara bersamaan. Nah, untuk kasus dari load balance ini itu misalnya kita ingin PC-PC ini, di sini kan ada 5 PC, misalnya kita ingin 3 PC ini, 3 dari 5 PC ini itu untuk terhubung ke internet itu menggunakan jalur yang ISP pertama, kemudian 2 PC sisanya itu kita ingin terhubung ke internet itu menggunakan jalur ISP kedua. Nah, jadi seperti itu untuk konsepnya. Nah, untuk konsep load balance ini itu memiliki berbagai studi kasus. Untuk contoh lainnya itu kita misalnya ingin akses dokumen tertentu, itu misalnya kita ingin PC-PC ini akses ke YouTube khusus menggunakan jalur ISP pertama atau ISP1, dan untuk akses ke Facebook itu menggunakan ISP kedua. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti itulah untuk konsep dari failover, yang artinya itu jika ada sistem down, maka jika ada ISP yang down itu sistem akan beralih kepada ISP lainnya. Dan untuk load balance itu dua ISP ini artinya itu aktif secara bersamaan. Nah, jadi seperti itu untuk konsep dari failover dan juga load balance-nya. Oke, di sini saya sudah membuat topologi baru untuk persiapan konfigurasi failover dan juga load balance. Nah, di sini ada MikroTik 1, MikroTik 2 dan juga MikroTik 3. Nah, untuk MikroTik 1 ini itu berfungsi sebagai ISP1 dan juga MikroTik 2 ini berfungsi sebagai ISP2. Dan juga MikroTik 3 ini berfungsi sebagai customer. Nah, nantinya untuk hasil akhir atau goals-nya itu adalah MikroTik 3 yang berfungsi sebagai customer ini itu memiliki dua jalur yang mengarah ke internet. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu kita akan setting dulu IP-nya di Ether 2 pada MikroTik 1 dan juga Ether 2 pada MikroTik 2, kemudian Ether 1 pada MikroTik 3, kemudian Ether 2 pada MikroTik juga 3 juga. Itu kita isikan IP-nya. Dan di sini saya sudah menyiapkan untuk IP-nya pada MikroTik 1 di Ether 2 kita isikan IP 192.168.1.1 dan kemudian MikroTik 2 pada Ether 2 ini kita isikan IP yang berbeda yaitu 172.16.1.1. Nah, sekarang kita langsung aja untuk isi IP-nya. Kita coba cek di MikroTik pertama itu
kita mendapat IP 137.133. Kita hubungkan ke Winbox, connect. Oke, ini Winbox dari Mikrotik 1. Kemudian kita hubungkan Mikrotik 2 ke Winbox. Untuk Mikrotik 2 itu kita mendapat IP 137.123. Oke. 123. Connect. Oke, ini sudah terhubung ya untuk Mikrotik 2-nya. Di sini kita ke Mikrotik pertama, kita klik IP, kemudian address, kita tambahkan IP di sini, tambahkan IP-nya itu adalah 192.168.1.1. Setelah itu tempat, kemudian ether yang mengarah ke customer di sini itu adalah ether 2. Ini mengarah ke Mikrotik 3 sebagai customer ya. Kita di sini kita pilih ether 2, kemudian apply, oke. Kemudian di Mikrotik kedua kita tambahkan IP, address, sini tambahkan addressnya sesuai yang kita buat tadi, 172.1.16.1.1. Kemudian ether yang mengarah ke customer itu adalah ether 2. Di sini ether 2. Apply. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi atau isikan IP pada Mikrotik ketiga. Di sini saya menggunakan terminal untuk Mikrotik ketiga. Oke, di sini kita bisa cek IP. Nah, ini kosong ya. Sekarang kita isikan IP. Untuk perintahnya itu adalah IP address add, interface-nya itu ether 1. Di sini yang mengarah ke Mikrotik 1 itu adalah ether 1. Kemudian address kita isikan 192.168.1.2/24. Oke, di sini kita buat teksnya agar mempermudah saja. Oke, berarti kita isikan IP 1.2. Oke, kemudian yang di ether 2 pada Mikrotik 3 kita isikan IP, kita duplikat. Ininya berarti 1.2 juga. Oke, kita kembali ke Mikrotik ketiga. Oke, di sini kita enter. Nah, kemudian kita buat ulang interface-nya. Kita memilih ether yang mengarah ke Mikrotik kedua itu adalah ether 2. Kemudian address-nya 172.16.1.2. Oke, 124 ya. Kemudian enter. Oke, ini sudah. Kita coba cek IP address pin. Oke, sudah. Sekarang kita akan ping ke Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 apakah bisa terhubung. Ping 192.168.1.1. Oke, ini sudah terhubung ya untuk Mikrotik 3 ke Mikrotik 1. Kemudian untuk Mikrotik keduanya 172.16.1.1. Oke, ini juga sudah terhubung untuk dari Mikrotik 3 ke Mikrotik 2 ya, sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi default root agar Mikrotik 3 ini bisa connect ke internet. Nah, sebelumnya kita make sure dulu apakah Mikrotik 1 ini dan Mikrotik 2 itu bisa ping ke internet. Di sini di Mikrotik pertama kita coba ping 888. Oke, sudah bisa. Kemudian di Mikrotik 2 kita coba ping 888. Oke.
Oke, ini sudah bisa ya. Nah, sekarang kita bisa konfigurasi default root. Nah, karena konsep failover dan juga load balance ini memiliki dua ISP, maka kita membuat default rootnya itu dua kali. Yang pertama yang mengarah ke ISP 1 dengan gateway 192.168.1.1. Kemudian default root yang kedua itu yang mengarah pada ISP kedua dengan gateway 172.16.1.1. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita konfigurasinya saja. Nah, sebelumnya kita hubungkan Mikrotik 3 ini ke Winbox terlebih dahulu. Mikrotik 3 kita aktifkan rumunnya, tool, aktifkan rumunnya, aman, set, enable, yes. Oke, sekarang kita hubungkan ke Winbox melalui Mikrotik pertama. Kita di Mikrotik pertama kita tools, kita aktifkan juga rumunnya, lalu kita roman, sini kita enable. Lalu oke. Kemudian kita pilih Winbox, kita masukkan IP Mikrotik pertama, di IP nya 233. Oke, kemudian connect to remote. Oke, ini sudah ada. Oke, kita connect. Oke, nah ini ya. Oke, kita coba namakan dulu. Untuk Mikrotik 3 nya kita sistem identity set name N3, enter. Oke, sudah. Nah, sekarang kita langsung saja untuk konfigurasi default rootnya. Ini kita klik IP, kemudian routes. Oke. Nah, kita menambahkan 2 kali. Nah, di sini kita destination address-nya itu adalah 0000 karena ini mencangkup semua IP internet ya, karena IP internet itu ada banyak, jadi kita menggunakan yang 000 ini. Kemudian gateway-nya yang mengarah ke ISP1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian apply, lalu oke. Tambahkan lagi destination address-nya 00. Gateway-nya yang mengarah ke ISP2 yaitu 192.16.1.1. Apply, oke. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, jika dilihat di sini ada yang aktif dan juga yang tidak aktif. Nah, ini memang konsep dari failover. Nah, di sini jika kita disable yang ini, yang ISP pertama kita disable, nah yang ini akan aktif sebagai backupnya. Nah, jadi seperti itu untuk failovernya. Kita nyalakan lagi yang ini. Di sini kalian bebas mau memilih yang jalur ISP pertama atau ISP kedua. Di sini saya menggunakan yang ISP pertama saja. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi default root pada Mikrotik ketiga. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi NAT pada Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 agar Mikrotik 3 ini bisa ping ke internet. Di sini kita akan Mikrotik 1, IP, firewall, kita pilih NAT. Di sini kita setting NAT-nya agar Mikrotik 1 ini bisa saring internet. Kemudian out interface-nya itu adalah Ether 1 yang mengarah ke internet. Kemudian action-nya kita pilih mask warret, apply, lalu oke. Nah, kemudian pada Mikrotik kedua juga kita pilih IP, kita setting NAT-nya agar bisa saring internet. Di sini pilih NAT, lalu tambahkan chain-nya itu adalah RJ-NAT seperti biasa. Kemudian out interface-nya yang mengarah ke internet itu adalah Ether 1. Kemudian action-nya kita pilih mask warret, apply, lalu oke. Nah, sekarang kita ke Mikrotik ketiga. Di sini kita pilih no terminal, kita cek apakah sudah bisa ping ke internet atau belum. Kita coba cek ping 8888, enter. Oke, ini sudah bisa ping ke internet ya. Sekarang kita coba cek apakah sudah bisa ping ke domain atau belum. Ping google.com, enter. Oke, ini belum bisa ping ke domain. Kita coba cek IP DNS prim. Oke, di sini belum ada DNS-nya, kita buat IP
DNS, kita set servers 888, kita tambahkan enter. Nah, kita coba cek ping ke domain lagi. Oke, ini sudah bisa ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan 2 PC lagi agar pembelajarannya ini maksimal ya. Kita coba tambahkan. Oke, kita namakan PC 1. Oke, save. Kemudian kita tambahkan 1 lagi. Oke, di sini namanya PC 2. Save. Oke, kita hubungkan mikrotik pertama terhubung ke mikrotik 3 dengan ether 3. Kemudian mikrotik kedua itu terhubung ke mikrotik 3 dengan ether keempat, melewati ether keempat ya. Sini kita nyalakan. Oke, sekarang kita akan coba agar PC-PC ini bisa terhubung ke internet. Nah, sekarang kita setting gateway-nya dulu, yaitu Ether 3 dan Ethermat. Karena ini 2 Ethernet ya, kita akan gabungkan menjadi satu dengan konfigurasi bridge. Di sini kita pergi ke mikrotik 3. Oke. Lalu pilih IP, pilih bridge. Kemudian tambahkan, kita akan gabungkan Ethernet 1, Ethernet 3 dan 4. Kita namakan 34. Dan ini untuk namanya terserah ya. Baik, oke. Kemudian port, tambahkan interface-nya, kita pilih Ether 3 yang mengarah ke PC 1, kemudian tambahkan yang mengarah ke PC 4 itu Ether 4. Yang mengarah ke PC 2 itu adalah Ether 4. Kemudian apply. Oke. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian kita buat IP-nya, root address. Kita tambahkan, kita memakai IP misalnya 10.10.10.1/24. Ethernya kita pilih yang bridge 34, apply, oke. Nah, sekarang kita akan setting DHCP servernya agar PC 1 dan PC 2 itu bisa mendapat IP secara otomatis. Jadi kita pilih bridge 34, kemudian next. Oke, nah sekarang kita buat juga NAT-nya agar PC-PC itu bisa terhubung ke internet. Nah, di sini kita kan mempunyai 2 ISP, maka kita membuat NAT-nya itu 2 kali. Oke, di sini CNS NAT, kemudian out interface-nya itu yang mengarah ke mikrotik 1 atau ISP 1 itu adalah Ether 1. Oke, kemudian action-nya masuk waret. Apply. Oke, sekarang kita buat lagi yang mengarah ke ISP 2. Action-nya itu adalah masuk waret, advance, general, action-nya sergeant NAT, kemudian out interface-nya yang mengarah ke ISP 2 itu adalah Ether 2. Kita pilih Ether 2, apply. Oke, sekarang kita ke sini, klik nomor terminal, kita buka isinya. Oke, sekarang kita coba IP DHCP, enter. Oke, sebentar. Oke, ini sudah tepat ya, 10.10.10.24. Kita coba show IP. Oke, ini downloadnya juga sudah bisa. Sekarang kita akan coba ping ke internet, ping 8888. Oke, sudah bisa. Sekarang kita ping ke domain, ping google.com. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita akan coba trace 8888. Nah, perintah trace ini untuk melihat jalur mana yang dapat digunakan
atau dilewati PC1 agar bisa sampai ke internet. Oke, di sini jika dilihat ada PC1 itu melewati geser PC1 melewati 10.10.10.1 yaitu IP dari MikroTik 3, gateway MikroTik 3, kemudian melewati 192.168.1.1, berarti melewati ISP1 atau MikroTik 1, selanjutnya itu sampai ke internet. Nah, jadi seperti itu ya. Kita coba juga di PC kedua. IP DHCP enter. Oke, sudah ada yang sudah dapat. Nah, mendapat IP 10.253. Kita coba show IP. Oke, ini juga sudah mendapat DNS ping. Oke, sudah terhubung. Kemudian ping domain google.com. Oke, ini sudah bisa. Kemudian kita trace jalur mana yang dipilih PC2 agar bisa sampai ke internet. Trace, kita coba google.com. Oke, di sini pada PC kedua itu memilih 192 jalur, berarti memilih dari melewati MikroTik 3, kemudian melewati ISP1 dan kemudian sampai ke internet. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini topologi yang kita dapat untuk melanjutkan konfigurasi failover dan juga load balance. Nah, sebelumnya tanpa kita sadari juga kita sudah membuat konfigurasi sederhana terkait dengan failover. Nah, di sini jika kita dilihat pada MikroTik 3, IP, lalu routes. Nah, di sini ada dua ISP, yang ini ISP1 dan ISP2. Nah, untuk failover itu kan ada ISP yang aktif dan juga tidak aktif dan juga berfungsi sebagai backup. Nah, di sini ISP1 ini yang aktif, kemudian ISP2 ini yang tidak aktif dan berfungsi sebagai backup. Jika ISP1 ini mati atau down, maka ISP2 ini akan menyala sebagai backupnya. Oke, lanjut untuk pembahasan failovernya. Nah, di sini kita akan membahas tentang fitur distance. Nah, sebelumnya yang menentukan pilihan mana ISP yang aktif dan tidak aktif itu adalah MikroTiknya sendiri. Nah, bagaimana cara agar kita sendiri yang menentukan mana ISP yang aktif dan tidak aktif, atau kita sendiri yang menentukan jalur mana yang kita pilih? Nah, untuk itu kita menggunakan fitur yang namanya distance. Nah, ini ya. Nah, fitur distance ini jika kita isikan dengan nilai yang semakin tinggi, maka route itu semakin tidak diprioritaskan. Sebagai contoh, di sini yang aktif itu adalah ISP1. Nah, sekarang saya ingin yang aktif itu adalah ISP2. Yang ISP1 ini tidak aktif atau sebagai backupnya. Nah, di sini kita klik pada ISP1. Kemudian di distance kita isikan 10, karena semakin tinggi distance itu semakin tidak diprioritaskan untuk route-nya ya. Kemudian apply. Oke, kita coba lihat. Nah, lihat di sini yang aktif sudah berpindah ke ISP2 ya, karena nilai distance-nya itu MikroTik 1 itu 10 dan ISP2 itu adalah 1. Nah, jadi seperti itu untuk distance-nya. Semakin tinggi distance, maka route itu semakin tidak diprioritaskan. Sekarang kita coba balikan lagi. Misal yang kita ingin aktifkan ISP1 saja. Di sini kita isikan 20 yang lebih tinggi nilai distance-nya dari ISP1. Oke, nah lihat sekarang sudah kembali lagi yang aktif itu adalah ISP1. Nah, jadi seperti itu untuk fitur distance-nya. Oke, di sini saya punya sebuah kasus untuk failover. Nah, di sini jika IP ISP1 yang berfungsi sebagai gateway untuk customer itu terdisable, bagaimana cara agar MikroTik customer dapat mendeteksi apakah gateway dalam keadaan up atau down. Nah, di sini untuk IP yang berfungsi sebagai gateway pada ISP1 itu adalah Theater 2 dengan IP 192.168.1.1. Nah, ini adalah IP gateway untuk MikroTik 3 ya. Nah, nantinya jika kita disablekan untuk IP ini, itu MikroTik 3 itu bisa mendeteksinya atau tidak. Nah,
Untuk itu kita menggunakan fitur yang namanya check gateway. Nah, jika kita menambahkan fitur atau menanamkan fitur check gateway pada MikroTik 3, nantinya MikroTik 3 ini akan sentiasa mengecek apakah gateway yang dimilikinya itu dalam keadaan up atau down. Langsung saja kita ke ini. Nah, misalnya kita ingin matikan atau disable IP ISP1 yang berfungsi sebagai gateway, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini, nah kita klik ini yang route, default route pada ISP1. Nah, di sini ada set gateway. Di sini kita tambahkan. Oke, di sini jika dilihat ada ARP dan ping. Yang ARP ini berarti menggunakan ARP, dan ping ini berarti MikroTik 3 itu akan ping ke gateway setiap 10 detik. Nah, kita pilih ping, apply, lalu oke. Nah, di sini kita akan mendisable IP 192.168.1.1 ini. Nah, nanti apakah MikroTik 3 itu bisa mendeteksinya. Nah, kalau MikroTik 3 ini berhasil mendeteksi, nantinya jalur yang mengarah ke internet itu akan diubah ke MikroTik 2 atau ISP2 ya. Sekarang kita ke MikroTik 1, kita disablekan. Nah, ini oke, ini kita disable ya. Kemudian kita ke MikroTik 3, kita lihat apakah yang aktif akan berpindah ke ISP2. Ini kita tunggu dulu selama beberapa detik. Nah, di sini bisa dilihat yang aktif sudah berubah. Yang tadinya itu adalah yang aktif itu jalur ISP1, sekarang berpindah ke jalur ISP2. Nah, jadi MikroTik 3 ini sudah bisa mendeteksi bahwa Ether gateway yang mengarah ke ISP1 itu dalam keadaan disable atau down. Makanya sistem itu beralih ke ISP MikroTik 2. Nah, ini ya. Jadi seperti itu untuk fitur check gateway-nya. Berarti MikroTik 3 ini bisa sentiasa mendeteksi atau ping ke gateway apakah gateway itu dalam keadaan down atau up. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang failover. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi yang namanya load balance. Nah, untuk load balance ini berarti customer itu memiliki dua jalur, yang dimana jalur ISP1 dan ISP2 nya itu aktif secara bersamaan. Berbeda dengan failover. Untuk failover itu kan ISP1 nya itu aktif dan kemudian ISP2 nya itu tidak aktif dan berfungsi sebagai backup. Nah, jadi seperti itu. Langsung saja untuk konfigurasinya. Oke, di sini kita nyalakan lagi untuk IP ISP1. Kemudian kita ke MikroTik 3, lalu ke routes. Di sini kita hapus dulu konfigurasi failover sebelumnya. Lalu tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan route baru untuk gateway-nya. Untuk destination address-nya kita biarkan 000 yang mengarah ke internet, dan untuk gateway-nya kita isikan 2 gateway atau 2 IPSP ya. Untuk isinya kita bisa klik tanda panah bawah ini, add new value. Nah, di sini kita isikan IP ISP pertama, terus itu. Oke, kemudian ISP kedua 172.16.1.1. Kemudian apply, lalu oke, ini sudah ya. Nah, jadi customer ini sudah memiliki 2 jalur yang mengarah ke internet. Nah, jadi tapi kita tidak bisa menentukan mana jalur yang customer pilih untuk bisa sampai ke internet. Entah itu akan memilih ISP1 atau memilih jalur ISP2. Nah, jadi istilah ini disebut dengan istilah HCMP. Nah, untuk metode konfigurasi load balance ini sebenarnya ada beberapa ya. Di sini saya sudah menyiapkan. Yang pertama itu ada HCMP, kemudian yang kedua itu route rules, dan yang ketiga itu adalah firewall manager. Nah, untuk yang HCMP ini itu adalah improvisasi dari metode round robin, yang artinya kita itu tidak bisa menentukan jalur mana yang dipilih customer untuk bisa sampai ke internet. Misalnya
PC1 untuk terhubung ke internet atau sampai ke internet, itu kita tidak bisa menentukan jalur mana yang dipilih PC1 untuk sampai ke internet. Apakah dia memilih USB1 atau memilih USB2. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba buktikan. Kita di PC1 kita akan buktikan dia itu memilih jalur mana, entah USB1 atau jalur USB2. Kita coba IP DHCP. Oke, kemudian nanti 8888. Oke, sudah bisa. Kemudian kita trace 8888. Kita cek jalur mana yang dipilih PC1 untuk sampai ke internet. Bentar. Oke. Nah, ini PC1 untuk sampai ke internet itu memilih jalur yang USB2 ya, tadi di 172, di 16, di 1, kemudian di PC2 juga kita coba IP kita ciptakan dulu. Oke, kita coba ping. Oke, udah bisa. Sekarang kita coba trace. Bentar. Oke, berarti PC2 ini juga memilih jalur USB2 untuk sampai ke internet. Jadi dia itu memilih jalur melewati IP bridge, kemudian ke USB2, kemudian sampai ke internet. Seperti itu. Sekarang kita akan coba trace domain. Coba ping. Facebook coba. Oke, sudah bisa. Kita coba trace. Benar. Oke, jadi untuk sampai ke Facebook, PC1 ini menggunakan jalur USB pertama ya. Bisa dilihat ini IP dari USB pertama 192.168.1.1. Kemudian di PC2 juga kita coba untuk ke Facebook, dia memilih jalur yang mana. Oke. Kita coba juga ping ke domain YouTube. Oke, sudah bisa. Kita trace jalur mana yang dilewati PC2 untuk sampai ke YouTube. Oke, berarti PC2 juga menggunakan jalur USB2 berarti ya. Dari USB2 melewati bridge, kemudian melewati USB2, kemudian sampai ke Facebook. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba trace melalui inbox. Nah, di sini untuk trace melalui inbox kita bisa ketikkan, kita bisa cari yang namanya, ini kita beri ke tools, lalu pilih trace route. Nah, di sini kita coba 8888, kemudian kita start. Untuk protokolnya ini PCMP ya. Start. Oke, berarti dia memilih jalur versi pertama. Kemudian jika kita ingin tahu mikrotik 3 ini untuk sampai ke Facebook itu memilih jalur mana. Nah, untuk trace ke Facebook itu kan membutuhkan yang namanya IP Facebooknya. Nah, untuk itu kita pergi ke Cande untuk mengetahui IP Facebook. Nah, di sini kalian pilih yang run as administrator. Nah, ini di sini kita untuk mengetahui berapa IP Facebook, kita bisa ketikkan ms lookup, kemudian bentar. Nah, di sini sudah terlihat IP Facebook itu adalah 31.13.95.35. Kita salin saja. Oke, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian start. Nah, bisa dilihat untuk mikrotik 3 agar sampai ke Facebook itu menggunakan jalur USB kedua. Kita coba juga untuk ping domain YouTube, trace domain YouTube. Di sini kita ketikkan mslookup youtube.com.
Di sini ada banyak ya untuk IP YouTube-nya. Silahkan pilih salah satu IP-nya saja. Di sini saya akan memilih yang ini. Oke, di sini kita stop dulu. Tandalkan lalu start. Nah, di sini berarti MikroTik 3 itu untuk sampai ke YouTube itu menggunakan jalur USB pertama ya. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi load balance dengan metode ECMP. Oke, selanjutnya kita akan membahas kasus di mana langganan kita ke setiap USB itu memiliki bandwidth yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini ESP1 itu memiliki bandwidth 2 MB misalnya, dan kemudian ESP2 itu memiliki bandwidth sebesar 8 MB. Nah, jadi perbandingannya itu adalah 1:4. Kalau misalnya ESP1 ini memiliki bandwidth 5 MB, kemudian ESP2 ini memiliki bandwidth 10 MB, berarti perbandingannya itu adalah 1:2. Nah, seperti itu. Sekarang kita tetapkan untuk ESP1 ini, untuk bandwidthnya kita ketikkan saja. Oke, 2 MB ya untuk ESP1. Kemudian bandwidth untuk ESP2 kita tetapkan 8 MB. Jadi perbandingannya itu adalah 1:4. Nah, jadi seperti itu. Kita langsung saja untuk konfigurasinya. Oh iya, dalam kasus ini kita tidak bisa menggunakan lagi yang namanya round robin atau ECMP karena itu 50-50. Nah, sedangkan dalam kasus ini bandwidth yang paling besar itu adalah 8 MB. Jadi ESP2 ini bandwidthnya lebih besar daripada ESP1, maka trafik yang paling banyak disalurkan itu akan mengarah ke MikroTik 2. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja untuk konfigurasinya di sini ya, stop. Kita pergi ke MikroTik 3 atau MikroTik customer. Oke. Nah, kita pergi ke di sini di route, lalu kita edit ini. Nah, di sini. Karena perbandingannya itu adalah 1:4, berarti kita isikan satunya itu untuk ESP1 dan 4-nya itu untuk IP ESP2. Langsung saja di sini. Oh, berarti kita membutuhkan 5 gateway. Kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya, sini yang satu kita isikan 192. Oke, kita salin. Nah, di sini ini kita juga isikan IP ESP2. Nah, oke ya. Kemudian apply. Lalu oke. Nah, seperti itu. Kita coba cek nama terminal. Kita coba cek IP out print. Oke, ini sudah ya. Berarti jika kita ingin tahu yang mengarah ke internet itu melalui jalur yang mana, nah dengan bandwidth ini kita itu berarti yang mengarah ke internet itu paling banyak menggunakan jalur ESP2. Nah, jadi seperti itu. Kita coba trace. Trace route, kita coba trace. Di sini kita pilih IP yang mengarah ke YouTube. Kita pilih yang ini, yang terakhir. Salin, nah di sini kita tanggalkan. Untuk protokolnya ICMP start. Nah, bisa dilihat sekarang untuk mengarah ke YouTube itu menggunakan jalur ESP2 ya, karena perbandingannya itu lebih banyak jalur ESP2. Sini kita coba trace juga di melalui PC. Ini untuk PC1, coba ping YouTube. Oke, sekarang kita coba trace. Nah, bisa dilihat yang satu pilih itu jalur yang menuju ESP2, melewati ESP2 ya. Nah, jadi seperti itu untuk fitur bandwidth pada konfigurasi load balance
yaitu kita bisa mengatur berapa mega untuk ISP1 dan ISP2 ya. Nah, di sini kan ISP2-nya itu meganya, Mbps-nya itu lebih besar daripada ISP1 yaitu 8. Maka untuk mengarah ke internet yang paling banyak dipilih atau dilewati itu adalah melalui jalur ISP2. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode route rules. Nah, sebelumnya kan kita menggunakan metode HMP, yang dimana HMP itu menggunakan sistem round robin, yang artinya itu kita tidak bisa menentukan customer itu akan memilih jalur yang mana atau ISP yang mana untuk sampai ke internet. Kadang menggunakan ISP1 untuk sampai ke internet, kadang juga menggunakan ISP2. Nah, sedangkan yang route rules ini menggunakan sistem SRC address, yang artinya kita bisa menentukan sendiri untuk jalur mana yang digunakan customer untuk sampai ke internet. Contohnya kita definisikan untuk PC1 itu untuk mengarah ke internet itu harus menggunakan ISP1. Kemudian PC2 untuk sampai ke internet itu menggunakan ISP2. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan juga untuk konfigurasi metode route rules ini kan menggunakan sistem SRC address. Jadinya kita menambahkan IP statik pada PC1 dan PC2 agar konfigurasi tim rotiknya itu tidak amburadul atau lebih mudah ya. Nah, di sini kita tambahkan IP statisnya. Di sini misalnya untuk PC1 kita tambahkan 10.10.10.15/24. Ini untuk IP PC1. Kemudian PC2. Nah, ini kita duplikat saja. PC2 nya kita 20. Oke, sekarang kita tambahkan untuk IP nya. Ini PC1 show IP coba. Nah, lihat IP nya ini masih kosong ya. Untuk konfigurasi IP sebelumnya itu hilang karena saya tadi sempat mematikan dan menyalakan lagi untuk PC1 nya, jadi itu IP nya hilang. Kita tambahkan untuk IP nya menggunakan perintah IP 10.10.10.15/24. gateway nya 10.10.10.1. Oke, kita coba ping ke mikrotik 3 nya 10.10.10.1. Oke, sudah bisa. Kemudian kita ke PC2, kita tambahkan IP 10.20. IP 10.10.10.20/24 10.10.10.1. Enter. Oke, sudah. Kita coba ping 10.10.10.1. Enter. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita langsung aja untuk konfigurasinya. Kita pergi ke mikrotik customer atau mikrotik 3 ya. Ini winbox. Kemudian di mikrotik 3 kita pilih IP, lalu routes. Nah, di sini untuk konfigurasi sebelumnya yang HMP kita disablekan saja dulu. Nah, untuk route rules di sini kita pergi ke rules, lalu kita tambahkan di sini. Nah, ini ada yang namanya SRC address, kita tambahkan satu persatu IP PC-nya. Ini yang pertama, kita akan menambahkan IP dari PC1 10.10.10.15/24. Oh ya, ini tidak usah pakai slash. Kemudian tabelnya kita isikan terserah ya. Untuk tabelnya ini kita isikan terserah, misalnya PC1, kemudian apply. Oke, kita buat lagi untuk yang PC2 10.10.10.20. tabelnya itu adalah PC2, apply. Oke, sekarang kita pergi kembali ke routes. Nah, di sini jika di tanda panah ini ada PC1
dan juga PC 2. Ini adalah table root dari PC 1 dan PC 2 ya. Ini masih kosong karena kita belum isi apa-apa, belum konfigurasi apa-apa. Kita kembali lagi ke Alt. Di sini kita tambahkan default root. Ini yang mengarah ke ESP1 9.168.1.1. Nah, kemudian pada routing mark yang harus menggunakan ESP1 untuk internetan itu adalah PC1. Makanya kita pilih yang PC1. Play, lalu oke. Kemudian lakukan juga untuk PC2 72.168.1.1. Ini 16. Kemudian routing marknya kita pilih PC2 karena PC2 yang mengarah ke internet itu menggunakan ESP2. Apply, lalu oke, ini sudah. Nah, nantinya Mikrotik akan membaca bahwa paket yang berasal dari misalnya PC1 yang akan mengarah ke internet, maka Mikrotik itu akan membaca table root ini bahwa paket dari PC1 untuk mengarah ke internet itu harus melewati ESP1. Di sini gateway-nya 192.168.1.1 ya. Nah, nantinya Mikrotik akan menjalankan perintah tersebut. Dan sama juga untuk PC2, Mikrotik akan membaca paket dari PC2 yang mengarah ke internet. Lalu Mikrotik akan membaca table root ini bahwa paket yang berasal dari PC2 yang mengarah ke internet itu menggunakan ESP2. Nah, di sini itu nanti Mikrotiknya akan menjalankan perintahnya sesuai dengan konfigurasi yang telah kita buat. Jadi seperti itu. Sekarang kita tes di PC1 dan PC2. Nah, untuk PC1 kita coba ping 8. Oke, sudah bisa. Kita coba trace. Seharusnya kalau konfigurasinya benar, maka PC1 akan menggunakan jalur ESP1. Nah, bisa dilihat PC1 sudah menggunakan jalur ESP1 ya untuk sampai ke internet. Kemudian PC2 juga, seharusnya PC2 ini menggunakan jalur ESP2. Kita coba oke, sudah. Kemudian trace. Oke, enter. Nah, bisa dilihat untuk PC2 itu untuk terhubung ke internet itu menggunakan ESP2. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi load balance dengan metode route rules. Jadi kita yang menentukan sendiri untuk PC1 itu harus ya ke ESP1 untuk sampai ke internet, lalu PC2 itu untuk sampai ke internet itu harus menggunakan ESP2. Jadi seperti itu. Oke, yang terakhir kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode firewall manager. Nah, metode firewall manager ini itu lebih bagus daripada metode-metode sebelumnya, lebih bagus daripada CMP dan juga route rules ya. Karena firewall manager ini kita bisa definisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, misalkan kalian ingin manajemen domain atau manajemen bandwidth, itu bisa menggunakan yang namanya firewall manager. Nah, untuk implementasi dari firewall manager ini itu cukup banyak juga. Misalnya jika kita ingin akses ke Facebook itu harus menggunakan ESP1, lalu akses ke Google itu harus menggunakan ESP2, atau akses ke YouTube itu bisa menggunakan ESP2. Dan misalnya juga jika kita ingin akses domain yang menggunakan protokol HTTPS itu bisa menggunakan ESP1. Lalu jika kita ingin akses domain dengan protokol HTTP itu harus menggunakan ESP2. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung konfigurasi firewall manager-nya dengan kasusnya seperti ini. Sebelumnya kan kita untuk kasus dari route rules itu adalah PC1 untuk sampai ke internet itu kan harus menggunakan ESP1. Nah, sekarang kita ubah untuk kasus firewall manager itu adalah PC1 untuk sampai ke internet itu harus menggunakan ESP2, dan PC2 untuk sampai ke internet itu harus menggunakan ESP1. Jadi dibalik ya. Langsung saja untuk konfigurasinya. Di sini yang konfigurasi sebelumnya kita hapus saja supaya tidak mengganggu. Nah, hapus. Ini juga hapus. Kemudian ini hapus. Oke.
sini untuk konfigurasi firewall mentionnya sesuai dengan namanya firewall, berarti ini terletak pada halaman firewall. Kemudian kita pilih Mangle. Nah, di sini kita tambahkan karena ISP-nya 2 atau gateway-nya, karena PC-nya itu 2, maka kita tambahkan dua konfigurasi di sini. Yang pertama itu untuk PC 1 dan yang kedua itu untuk PC 2. Di sini untuk PC 1 itu IP-nya 10.10.10. Kita isikan di search address ya. 10.10.10.15. Untuk chain-nya itu adalah pre-routing. Kemudian action-nya itu adalah mark routing. Nah, di sini untuk new routing mark itu fungsinya sama seperti tabel sebelumnya, yaitu untuk nama saja. Ini untuk namanya itu adalah PC Mangle PC 1. Kemudian apply. Oke, sudah. Kemudian kita buat juga untuk yang PC 2 chainnya pre-routing, kemudian charge address-nya IP dari PC 2 10.10.10.20. Kemudian action-nya kita pilih mark routing. Tabelnya ini bebas ya, terserah. Saya namakan Mangle PC 2. Kemudian apply. Lalu oke, ini sudah. Sekarang kita pergi ke routes. Kita tambahkan default route-nya. Nah, di sini destination-nya kita 000 untuk ke internet. Kemudian gateway-nya ini yang ISP1 192.168.1.1. Nah, karena yang harus menggunakan ISP1 itu adalah PC 2, maka kita di routing mark ini kita pilih yang Mangle PC 2. Jadi kita tambahkan di routing mark ini, apply. Lalu oke, kita tambahkan satu lagi untuk PC 1 172.116.1.1. Nah, di sini yang harus sampai ke internet menggunakan ISP2 itu adalah PC 1. Jadi di sini di routing marknya kita tambahkan Mangle PC 1. Kemudian apply. Oke, ini sudah ya. Oke. Nah, jadi sudah seperti ini. Kita cek apakah sudah benar untuk konfigurasinya. Di PC pertama, kalau sudah benar untuk konfigurasinya, maka untuk sampai ke internet itu dia menggunakan jalur ISP2. Ping 888 dulu. Oke, sudah bisa. Kemudian trace 888. Oke, bisa dilihat untuk PC 1 untuk sampai ke internet ini sudah menggunakan ISP2. Kemudian di PC 2 juga ping 88 itu sudah. Kemudian trace. Nah, bisa dilihat PC 2 sudah menggunakan ISP1 untuk sampai ke internet. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi load balance dengan metode firewall Mangle. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, yang dari mana kita dari awal sudah belajar mengkonfigurasi failover dan juga load balance. Nah, sampai membentuk topologi seperti ini. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Saya Aditya Putra Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.